Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratul kiram wal muhtaramin, yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Cilegon, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakasek SMA Negeri 4 Cilegon, Bapak Ibu Dewan Guru, para pembina, serta panitia dan beserta MPLS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang baik ini, marilah kita sekalian memanjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang senantiasa masih memberikan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya, baik nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan, terlebih adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian seumatnya senantiasa mendapatkan limpahan dan curahan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Para peserta MPLS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini izinkan Bapak untuk memberikan satu materi sebagai bekal bagi kehidupan dan pendidikan kalian di SMA Negeri 4 ini, yaitu materi IMTA, iman dan takwa. Anak sekalian rahmat Allah, iman dan takwa adalah satu bekal yang sangat penting di dalam hidup ini. Tidak hanya untuk bekal di dunia, bahkan juga untuk bekal di akhirat. Iman dan takwa adalah bekal kita untuk meraih kesuksesan di dunia ini. Baik manakala kita sedang melakukan thalabul ilmi, belajar, meniti karir, maupun menjalankan tugas-tugas yang lainnya. Iman dan takwa mutlak dibutuhkan. Dan iman dan takwa ini harus ada pada diri setiap muslim ataupun mukmin. Karena tanpa iman dan takwa, maka tidak ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun manusia itu berbuat baik sebanyak apapun kebaikannya, tetapi kalau tidak ada iman, tidak ada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang selain Islam juga banyak yang berbuat baik, banyak yang mengeluarkan karya-karya, tetapi kebaikan itu, kemanfaatan itu hanya ada pada mereka di dunia ini, tidak ada kemanfaatan baginya di akhirat nanti. Karena itu maka beruntunglah kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang mukmin dan seorang muslim, sehingga nilai pekerjaan kita, ibadah kita sekecil apapun ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka apa yang dimaksud dengan iman? Iman yang berarti adalah at-tasdiq, membenarkan. Iman juga dikatakan adalah saddaqtu wa aqrartu. Aku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikatnya. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, iman kepada Rasul-Rasul Allah,
wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para peserta MPLS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam hatinya adalah membenarkan akan keimanannya itu, wa qarartu, dan mengikrarkan, yakni bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gerbang keimanan seseorang ketika sebelumnya adalah bukan orang Islam, maka dia harus berikrar, bersyahadat untuk menyatakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para peserta MPLS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan itu, maka makna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah shadaqtu biwujudillah. Aku membenarkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz adalah 1. Pun wa biwujudil malaikah, hakikatnya adalah bahwa kita membenarkan adanya malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ibadun mukramun, dan mereka adalah, para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah mukramun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman kepada Allah, membenarkan adanya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mengimani, berjumlah 25 nabi dan rasul. Shadiquna fima ahbaru, mereka adalah hamba-hamba Allah yang jujur di dalam menyampaikan risalah-risalah kenabiannya, di dalam menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil ba'fi minal kubur, dan kita beriman akan adanya hari kebangkitan. Iman yang tertanam di dalam diri kita dengan rukun iman yang ada 6 tersebut, maka setiap saat harus kita perbaharui, kita baguskan, kita tingkatkan, baik pemahaman maupun pengamalannya. Karena itu, maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikala sakaratul mautnya akan lebih dulu dilihatkan bagaimana tempatnya yang mulia. Maka inilah di antara nilai kemuliaan orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para peserta MPLS yang dirahmati Allah. Ketahuilah bahwa tingkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat 3 macam. Yang pertama adalah iman secara taklidi. Yang kedua, iman secara tahqiqi, dan iman secara istidlali. Dari tingkatan yang pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan tingkatan yang rendah, naik dan naik lebih bagus lagi. Pertama, bahwa iman ada yang disebut dengan iman taklidi, iman yang mempunyai tingkatan yang masih di bawah, masih rendah. Apa itu iman taklidi? Yakni wa ayya'taqida bi wahdaniyatillahi ta'ala taqlidan bi qaulil ulama. Yakni beriman kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, taqlidan biqaulil ulama, dengan hanya mengikuti pendapat ulama. Para peserta yang dirahmati Allah, pendapat ulama adalah pendapat yang baik. Dan ulama adalah pewaris para nabi. Tetapi orang yang mempunyai iman pada tataran hanya baru mengetahuinya dari ucapan seorang guru, ini saja belum cukup.
Kita mempelajari, mendengarkan dari para ulama adalah sesuatu yang wajib, yang harus kita lakukan. Tetapi dengan hanya kita berhenti pada mendengarkan ucapan ulama, maka iman yang seperti itu hanya baru mendengarkan, mengetahui dari ucapan para guru, para ulama, belumlah termasuk iman yang terbaik. Belumlah termasuk iman yang bagus. Kenapa? Belum mampu masuk ke dalam hati sanubarinya yang paling dalam. Sehingga orang yang hanya mengetahui iman itu dari hanya ucapan dan hanya pendengaran, belum sampai ke dalam hatinya, maka ini berpotensi yakni terdapat gangguan-gangguan, goncangan-goncangan, keraguan-keraguan. Sehingga apa? Iman itu belum terpatri dan kuat, belum mampu diamalkan dengan perbuatannya. Baru dia menerima, mendengarkan dari ucapan-ucapan guru. Padahal iman adalah kita harus mengucapkan yakni dengan lisan, wa qulun bilisan, kemudian dibenarkan di dalam hati, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kan itu, maka di dalam menapaki jalan keimanan ini perlu kita tingkatkan pada tingkatan yang kedua, yang lebih baik lagi, yang disebut dengan iman tahqiqi. Apa iman tahqiqi? Yakni mengikat diri kita, hati kita akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jika ada orang-orang yang berilmu, para guru berselisih pendapat, orang-orang yang berilmu tersebut mengenai sesuatu yang telah diikat di dalam hatinya, maka pasti tidak akan ditemukan di dalam hatinya suatu ketergelinciran di dalam keimanan. Kenapa? Sudah terpatri di dalam hatinya. Orang yang sudah mampu masukkan imannya di dalam hatinya, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya, dengan kemahakuasaannya, dengan kesempurnaannya, maka sekalipun kita mendengar pendapat-pendapat para guru, tetap iman itu tidak akan tergelincir. Kenapa? Sudah masuk ke dalam hatinya. Hadirin rahimakumullah. Maka iman yang kedua ini jauh lebih baik daripada iman yang pertama. Kenapa? Benar-benar sudah masuk di dalam hati sanubarinya. Sehingga kalaupun melihat orang lain, pendapat orang lain, apalagi perbuatan orang lain, maka dia tidak ikut-ikutan kepada pendapat orang lain itu. Kenapa? Pendapat orang lain tanpa didasari dengan ilmu, mungkin saja itu pendapat yang salah, bahkan sesat. Para peserta MPLS rahimakumullah. Yang ketiga adalah tingkatan iman yang lebih baik lagi. Ya, iman yang lebih baik lagi. The best imannya. Apa itu? Yaitu iman istidlali. Iman istidlali adalah mengupayakan dalil atau bukti petunjuk dari segala ciptaan atas adanya Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sesuatu bekas atau adanya pemberi bekas. Peserta MPLS yang dirahmati Allah, maksud daripada iman istidlal ini adalah kita mengimani akan keesaan Allah, masukkannya keimanan itu ke dalam hati sanubari kita, dan tidak sampai berhenti di situ, tetapi kita mengupayakan mencari tahu apa dalilnya kita iman kepada Allah. Apa dalilnya bahwa Allah itu ada? Apa dalilnya kalau Allah itu Maha Esa? Kita cari. Contoh, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha ada, wujud. Buktinya apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah Esa. Mengetahui dalil-dalilnya, sumber-sumbernya. Di mana dengan kita mengenai dalil itu juga membuktikan bahwa setiap apa yang diciptakan pasti ada penciptanya.
Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak akan mungkin ada langit dan bumi kecuali karena ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada laut, gunung, angkasa kalau tidak ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya adalah Allah. Dalilnya ada dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, dengan kita mengetahui dalil daripada iman tersebut dan kita membuktikan dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu akan semakin kuat keimanan kita. Para peserta MPLS yang dirahmati Allah, iman adalah satu legalitas kita untuk diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa legalitas dan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ibarat dua sisi mata uang. Yang keduanya adalah sangat berkaitan, erat sekali. Ibarat kalian sekolah, maka iman itu adalah legalitas di mana kalian bisa sekolah di SMA Negeri 4. Apa? Adanya bukti kelulusan. Legalitasnya adalah bahwa kalian diterima di SMA Negeri 4. Karena itu, ketika legalitas itu ada, pengakuan itu ada dari sekolah, maka kalian untuk belajar sebanyak-banyaknya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, untuk berjuang meniti prestasi setinggi-tingginya di SMA Negeri 4, maka terbuka peluang. Welcome. Maka begitulah kita di dalam hidup ini, manakala sudah ada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sehingga kita yakni berpacu, berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah kita diperintahkan untuk yakni beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yakni makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari cahaya. La yasufuna bidzukurin wala biunutha. Mereka para malaikat itu bukanlah seorang laki-laki dan bukan seorang perempuan. Mereka adalah yang senantiasa taat kepada Allah, la ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang senantiasa bersujud semenjak diciptakannya sampai hari kiamat selalu sujud. Ada yang ruku dan lain sebagainya. Para peserta MPLS rahimakumullah, karena itu banyak sesungguhnya jumlah malaikat, tetapi yang wajib kita imani adalah 10 malaikat. Mulai daripada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Para peserta rahimakumullah, sesungguhnya para malaikat itu banyak Allah menciptakannya. Ada yang disebut dengan golongan malaikat Hamlatul Arsy. Apa itu malaikat Hamlatul Arsy? Yakni malaikat pemikul arsy. Arsy adalah tempat yang tinggi, yang mulia yang Allah ciptakan. Arsy adalah tingkatan tertinggi ya daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana arsy adalah yakni satu makhluk, satu tempat yang Allah berikan dengan nilai kemuliaan yang begitu tinggi dan luar biasa, yang terbuat daripada permata berwarna hijau. Di antara para malaikat ada malaikat wa minhum hafuna, malaikat pengeliling arsy. Ada yang pemikul arsy, yang mengelilingi arsy untuk senantiasa menjaga dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketiga adalah wa minhum ruhaniyuna. Ada malaikat yang disebut malaikat ruhaniyah. Maka siapa malaikat ruhani itu? Malaikat yang berada di arsy, yang senantiasa bitasbih wa tahlil, senantiasa bertasbih dan bertahlil sampai hari kiamat. Wa minhum karubiyuna. Dan di antara para malaikat ada yang disebut dengan golongan malaikat karubiyun, yakni malaikat-malaikat yang selalu berada di sekitar arsy. Wa minhum safarah. Dan di antara malaikat juga ada golongan malaikat-malaikat safarah, di mana malaikat safarah ini adalah wasaitun bainallah wa bain anbiya'i was sholihin, penghubung antara Allah dan para nabi serta orang soleh. Jadi kita Allah Subhanahu wa taala yakni menyampaikan wahyunya, maka melalui malaikat safarah ini, baik malaikat Jibril dan juga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat safar. Maka kemuliaan yang Allah berikan kepada orang soleh, maka dilaksanakan, diberikan oleh yakni malaikat safar. Apakah Allah tidak mampu untuk memberikan suatu anugerah langsung kepada Nabi tanpa malaikat, untuk memberikan satu anugerah kepada manusia, memberikan rizki kepada manusia tanpa malaikat? Allah mampu, sungguh Allah mampu. Tetapi ini adalah menjadikan suatu pendidikan kepada kita bahwa di dalam hidup maka hendaklah manusia ya melakukan hal yang saling yakni membutuhkan agar manusia bisa hidup saling tolong menolong. Ini adalah bagian daripada manajemen manusia yang sesungguhnya yang diambil daripada manajemen Allah, bagaimana Allah menjadikan kehidupan ini, mengangkat para malaikat, para rasul dan lain sebagainya. Wa minhum hafadhah. Dan di antara malaikat juga ada yang disebut dengan malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah adalah malaikat yang ada pada diri manusia, yang ada di dalam lingkaran hidup manusia, yang selalu menjaga manusia, yang selalu dekat dengan manusia. Siapa malaikat hafadhah? Yakni malaikat yang senantiasa mencatat kita, mencatat perbuatan-perbuatan kita. Malaikat yang berada di yaminika, sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita. Yang sebelah kanan adalah bagian daripada malaikat hafadh yang disebut dengan malaikat raqib dan atid, yang mencatat amal kebaikan, dan malaikat atid mencatat amal keburukan. Kan itu maka setiap manusia mencatat, setiap manusia yakni melakukan amal kebaikan akan dicatatnya oleh malaikat hafadhah, yakni malaikat raqib ini, dan diberikan pahala 10 kali. 10 pahalanya 10 kali lipat. Sedangkan ketika yakni ada manusia yang melakukan keburukan, maka malaikat hafadhah, malaikat atid komunikasi kepada malaikat raqib. Aktubu, apakah aku harus menulis keburukan daripada hamba ini? Kata malaikat raqib adalah sab'a sa'atin la'alla yatubu. Tunggulah 7 jam, jangan kau tulis dulu keburukan manusia tersebut. Mudah-mudahan dia akan bertobat. Tunggulah dulu selama 7 jam, jangan engkau tulis keburukan itu. Dengan harapan semoga orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika manusia tadi yang melakukan keburukan itu tidak melakukan bertobat, maka kemudian akan ditulislah keburukan itu oleh malaikat atid. Pada kelompok malaikat hafadhah juga yakni ada 2 malaikat yang berada di depan kita dan juga berada di belakang kita, yang senantiasa menjaga kita. Kemudian ada 1 malaikat qabidun ala nasyatika, yang menggenggam ubun-ubun kita, sehingga ketika kita bertawadu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat mengangkat derajat kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mau beribadah, bahkan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan meruntuhkan kita. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa malakani ala syafaitika, dan ada 2 malaikat yang berada di antara 2 bibir kita.
maka malaikat tersebut tidak akan menghiraukan ucapan-ucapan kita, kecuali as-salat ala nabi. Ketika kita bersolawat, bertasbih, bertahlil, maka malaikat akan senantiasa yakni mencatat dan juga akan mendoakan kita. Hadirin para peserta MPLS rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah ada wa malakun ala fika, malaikat yang berada di mulut kita. Apa tugas daripada malaikat tersebut? Adalah malaikat tersebut menjaga mulut kita sehingga mulut kita terhindar daripada serangga dan ular. Maka disinilah mulut orang-orang yang beriman insya Allah akan terhindar daripada serangga, terhindar daripada nyamuk, apalagi gigitan ular. Kenapa? Selalu bertasbih. Tapi mulutnya orang-orang yang tidak berzikir mungkin akan terkena. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa malakani ala ainaika, dan ada dua malaikat yang tergolong malaikat hafadzah ini yang berada di antara kedua mata kita. Ismu syawiyah, malaikat tersebut namanya malaikat syawiyah. Maka ketika mata kita digunakan untuk membaca Al-Quran, maka malaikat tersebut akan selalu menjaga kita. Hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah ada malaikat katabah, malaikat yang bertugas untuk menyalin yakni catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Apa catatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya? Yakni catatan tersebut apakah berupa rizkinya, berupa ajalnya, kematiannya, keuntungannya maupun keburukannya ada. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah merintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa kita beriman. Setelah kita beriman kepada malaikat, wa malaikati wa kutubi, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kitab yang wajib kita imani, yakni Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Yang masing-masing diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi, dan kita beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul yang Allah ciptakan sungguhnya banyak. Jumlah nabi itu 120.000 nabi dan 313 rasul. Tetapi yang wajib kita imani, nabi dan rasul adalah 25 nabi dan rasul. Wal yaumil akhir, dan kita wajib beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Wajib kita beriman akan adanya yakni alam kubur, alam barzakh, siratal mustaqim, mizan, hisab, padang mahsyar, dan juga adanya surga maupun neraka. Dan yang terakhir adalah yakni kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang Allah tentukan sejak zaman azali, baik yakni berupa umur, rizki, jodoh maupun yang lainnya, ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang mu'allaq dan yang mubrom, yang bisa kita usahakan dan yang tidak bisa kita usahakan. Yang tidak bisa kita usahakan adalah kematian. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Tidak mungkin manusia akan bertahan hidup selama-lamanya di dunia. Dan Allah menciptakan kepada kita adanya laki-laki dan perempuan yang ini tidak bisa kita rubah. Allah menciptakan bahwa pada diri manusia akan mengalami masa tua. Tidak mungkin manusia akan muda terus-menerus. Tetapi hal-hal yang lain adalah ini bisa kita upayakan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa amara bit ta'ah, untuk selalu bertaat kepada Allah, berbuat baik, mencari nilai-nilai kebaikan, kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan. Dan Allah melarang kita untuk berbuat keburukan.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para peserta MPLS rahimakumullah. Karena itu maka iman kita kepada Lauhul Mahfuz adalah catatan Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang akan terjadi sehingga sampai hari kiamat sudah ada catatan-catatannya. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha untuk merubah nasib. Kalau kita ingin menjadi anak yang sukses, yang berhasil, ya Allah merintahkan kepada kita untuk belajar. Kalau kita ingin selamat ya dari virus corona, ya maka jaga prokes kesehatannya. Begitupun hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan, sebab-sebab untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, terhindar daripada keburukan, maka lakukan sebab-sebab itu, maka insya Allah apa yang akan kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh keberhasilan. Anakku yang dirahmati Allah, iman dan takwa ibarat dua sisi pisau yang saling berkaitan, ibarat dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Maka iman adalah legalitas kita, diakuinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah bagaimana ketaatan kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Adanya legalitas untuk mendapatkan kemuliaan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kitanya bermalas-malasan, tidak mau melakukan nilai-nilai ketakwaan. Apa itu? Imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, dengan kita mendapatkan legalitas pengakuan dari Allah, masuk kepada gerbang keimanannya, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Baik kita melaksanakan sholat, baca Al-Quran, menjauhi segala perbuatan-perbuatan buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kehidupan yang mulia, yang bahagia, yang selamat. Kata dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian si Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari hal-hal yang tidak disangka-sangka. Akan memberikan jalan keluar dari setiap kehidupannya, dari berbagai kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki yang mulia dari hal-hal yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nilai kualitas iman dan takwa yang terbaik, sehingga kita mendapatkan nilai kebaikan dan kemuliaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq lis-shawab wa ilahil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.